Halo teman-teman Jalan Stoik, apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda berhenti mengejar mereka? Selamat datang di Jalan Stoik. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin ada di benak banyak dari Anda. Baik Anda sedang menavigasi situasi ini saat ini atau telah mengalaminya sebelumnya. Kita akan menjelajahi dinamika menarik dari keheningan. Apa yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk menarik diri dan berhenti berkomunikasi dengan mereka. Lebih penting lagi, bagaimana Anda dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan diri Anda. Dalam video ini, kita akan mengungkap reaksi khas yang mungkin muncul ketika pengejaran berakhir dan bagaimana perasaan serta perilaku mereka dapat berubah. Namun kita akan menambahkan sentuhan kebijaksanaan abadi dari stoicisme untuk membantu membimbing kita melalui pengalaman ini. Stoicisme mengajarkan kita tentang ketahanan, pengendalian emosi, dan kekuatan untuk melangkah mundur serta menilai hidup dari perspektif yang lebih luas. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, Anda akan belajar bagaimana tetap tenang dan percaya diri, bahkan ketika dihadapkan dengan ketidakpastian atau keheningan dari seseorang yang Anda cintai. Bergabunglah dengan kami saat kita mendalami pengalaman pribadi ini dan berbagi strategi untuk tidak hanya mengatasi, tetapi juga berkembang dan menemukan rasa harga diri yang lebih dalam melalui filsafat Stoik. Jika diskusi ini menarik perhatian Anda atau beresonansi dengan situasi Anda saat ini, jangan ragu untuk menyukai video ini. Berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih menggugah pikiran dan tekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan video terbaru. Mari kita mulai dengan poin pertama, keterkejutan dan kebingungan awal. Ketika Anda berhenti berbicara dengan mereka, salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah keterkejutan atau kebingungan di pihak mereka. Ini adalah respons alami ketika komunikasi yang sebelumnya konsisten tiba-tiba terhenti. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa Anda terdiam, dan mempertanyakan tindakan mereka sendiri atau bahkan posisi mereka dalam hidup Anda. Ini adalah momen ketidakpastian bagi mereka yang dapat memicu berbagai emosi, mulai dari rasa ingin tahu hingga frustrasi. Namun disinilah ketabahan dapat memberikan kejelasan. Salah satu inti ajaran stoicisme adalah untuk fokus hanya pada apa yang dapat kita kendalikan. Pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Kebingungan atau keterkejutan mereka bukanlah sesuatu yang bisa atau harus Anda coba perbaiki. Anda tidak memiliki kendali atas perasaan mereka atau apa yang mereka pikirkan ketika Anda berhenti berbicara. Menurut prinsip-prinsip Stoik, menghabiskan energi untuk mencoba mengelola respons emosional orang lain adalah usaha yang sia-sia. Sebaliknya, fokus Anda harus tetap pada apa yang dapat Anda kendalikan. Menjaga keseimbangan emosional, tetap tenang, dan merenungkan perilaku Anda sendiri. Misalkan Anda adalah orang yang biasanya memulai percakapan, mengirim pesan, atau membuat rencana. Seiring waktu Anda mungkin menyadari bahwa dinamikanya terasa tidak seimbang. Mungkin Anda merasa seperti mengejar mereka atau memberi lebih banyak daripada yang Anda terima. Maka Anda memutuskan untuk mundur dan berhenti memulai. Pada saat itu, mereka mungkin bertanya-tanya mengapa komunikasi terhenti. Disinilah kebingungan muncul, tetapi daripada terburu-buru memberikan penjelasan atau mencoba menyelesaikan perasaan mereka, Anda merangkul keheningan. Keheningan ini bisa menjadi aset terbesar Anda jika digunakan dengan bijak. Dengan mengambil langkah mundur, Anda menciptakan ruang bagi mereka untuk merenungkan perasaan mereka sendiri dan bagi Anda untuk mendapatkan kembali pusat diri Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi kesempatan untuk introspeksi dan kejelasan. Dalam jeda ini, Anda dapat mengamati emosi Anda sendiri dan melepaskan kebutuhan untuk mengejar atau mencari validasi. Anda berdiri teguh bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena pengakuan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan reaksi mereka. Pikiran dan perasaan mereka adalah milik mereka sendiri. Dalam banyak kasus, ketika seorang pria berhenti mengejar atau berbicara dengan seorang wanita,
Ini memungkinkannya untuk merenungkan dinamika hubungan. Jika dia benar-benar menghargai hubungan tersebut, keheningan Anda mungkin mendorongnya untuk mengevaluasi dirinya sendiri, perannya, dan tindakannya. Yang lebih penting, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk merenungkan apakah pengejaran ini sejalan dengan nilai-nilai dan harga diri Anda sendiri. Kaum Stoik percaya bahwa keadaan eksternal, seperti apakah seseorang memberi Anda perhatian atau tidak, seharusnya tidak mendikte kedamaian batin Anda. Anda tetap mengendalikan emosi Anda, terlepas dari bagaimana orang lain memahami atau bereaksi. Keindahan dari pendekatan ini adalah bahwa hal ini memberdayakan Anda untuk tetap setia pada diri sendiri. Dengan tidak mengejar dan tidak bereaksi secara impulsif, Anda menyampaikan rasa harga diri dan kemandirian emosional Anda. Anda menunjukkan bahwa ketenangan pikiran Anda tidak bergantung pada reaksi mereka. Ini menciptakan fondasi kekuatan di dalam diri Anda, di mana Anda tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Anda mengendalikan keadaan emosional Anda sendiri, terlepas dari kebisingan di sekitar Anda. Setelah kita menjelajahi dan menjelaskan bagaimana keterkejutan dan kebingungan awal dapat terjadi, mari kita merenungkan lebih dalam prinsip Stoik dalam permainan kontrol ini. Memahami bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dapat Anda kelola adalah diri Anda sendiri, dan pergeseran fokus dari validasi eksternal kepada kedamaian batin adalah apa yang membuat pendekatan ini begitu kuat. Dengan berpegang teguh pada rasa tenang Anda sendiri, Anda tidak hanya memengaruhi perasaan Anda saat ini, tetapi juga membentuk seluruh dinamika interaksi Anda. Jika ini beresonansi dengan Anda, silakan berikan komentar untuk membagikan pemikiran Anda. Atau cukup ketik, saya memilih kedamaian batin di bawah. Dukungan Anda membantu menjaga percakapan tetap berjalan, dan saya akan senang mendengarkan perspektif Anda sebelum kita menyelami wawasan berikutnya. Nomor 2, refleksi tentang hubungan. Ketika Anda berhenti berbicara atau mengejar seorang wanita, dia mungkin merasa bingung atau terkejut karena orang cenderung bereaksi ketika dinamika yang dikenalnya tiba-tiba berubah. Dalam pikirannya, dia mungkin mulai memutar ulang peristiwa, percakapan, dan interaksi untuk mencoba memahami apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Periode ini ditandai dengan refleksi di pihaknya, bertanya-tanya apa yang salah, mempertanyakan perannya dalam situasi tersebut, dan mempertimbangkan apakah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan keheningan. Namun inilah kuncinya. Dari sudut pandang seorang Stoik, saat dia merenungkan hubungan tersebut, ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk merenungkan diri Anda sendiri. Ketabahan mengajarkan kita bahwa kita harus fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali kita, yang berarti pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Ambil langkah mundur dan renungkan hubungan dari sudut pandang Anda. Apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda selama saat-saat bersama? Apakah Anda tulus dalam tindakan Anda atau bertindak karena kebutuhan untuk mengejar kesenangan atau mendapatkan persetujuannya? Seorang yang tabah akan mengingatkan Anda bahwa harga diri Anda tidak datang dari seberapa besar orang lain menghargai Anda, tetapi dari komitmen Anda sendiri terhadap diri Anda untuk hidup sesuai prinsip Anda. Jika Anda terus-menerus mengejar perhatiannya atau mengorbankan kebutuhan Anda sendiri, ini adalah saat yang tepat untuk mempertanyakan mengapa itu terjadi. Apakah itu karena takut sendirian? Apakah karena Anda berpikir validasinya adalah cerminan dari nilai Anda sendiri? Bayangkan Anda terus-menerus mengiriminya pesan, selalu menjadi orang yang memulai rencana, dan terus mencari perhatiannya. Ketika Anda menarik diri dan menghentikan perilaku ini, kemungkinan besar dia akan menyadarinya. Namun daripada menunggu reaksinya atau khawatir, apakah dia akan kembali, gunakan waktu ini untuk melihat ke dalam. Apakah Anda kehilangan diri sendiri dalam mengejar perhatiannya? Apakah Anda mengorbankan batasan atau nilai-nilai Anda hanya untuk mempertahankan hubungan ini? Jika demikian, ini adalah kesempatan untuk mengkalibrasi ulang. Refleksi diri dalam stoicisme adalah tentang mengakui di mana Anda mungkin telah menyimpang dari jati diri Anda yang sebenarnya, dan memutuskan bagaimana Anda dapat tumbuh dari pengalaman tersebut.
Mungkin Anda menyadari bahwa Anda terlalu fokus pada persetujuannya dan tidak cukup pada mempertahankan harga diri sendiri. Atau mungkin Anda menyadari bahwa Anda terlalu mengorbankan diri Anda hanya untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan. Ini bukan tentang penyesalan atau menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang menggunakan momen ini untuk membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih tangguh. Daripada memikirkan apa yang dia pikirkan atau bagaimana dia bereaksi, fokuslah pada pertumbuhan internal Anda sendiri. Disinilah kekuatan stoicisme terletak pada kemampuan untuk belajar dari setiap situasi dan muncul lebih baik dari sebelumnya. Seorang wanita mungkin merenungkan hubungan tersebut dan bahkan mungkin mempertimbangkan kembali perasaan atau tindakannya, tetapi itu di luar kendali Anda. Yang ada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk menanggapi masa hening ini. Apakah Anda akan menggunakannya untuk tumbuh? Apakah Anda akan menggunakannya untuk lebih selaras dengan nilai dan kebutuhan Anda sendiri? Itulah yang akan dilakukan seorang stoik. Mereka tidak akan duduk-duduk menunggu pesan atau berharap rekonsiliasi. Sebaliknya, mereka akan merangkul kesempatan untuk memperkuat karakter mereka dan memperdalam pemahaman mereka tentang apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup dan hubungan. Pada akhirnya, ketika Anda berhenti mengejar, Anda berhenti menempatkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda sendiri, dan itulah yang dimaksud dengan stoicisme, mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kepuasan bukan dari validasi eksternal, tetapi dari komitmen kita sendiri untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi ketika dia merenungkan apa yang terjadi, fokus Anda harus pada bagaimana Anda dapat mengembangkan apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda dapat menerapkan pelajaran tersebut untuk melangkah maju. Ini adalah jalan menuju kedamaian batin dan harga diri sejati yang tidak bergantung pada apakah dia kembali atau tidak. Nomor 3, menguji batasan. Ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin dia mengirim pesan singkat tanpa alasan, atau dia memposting sesuatu di media sosial yang dia tahu akan menarik perhatian Anda. Dia bahkan mungkin mencoba mengaduk-aduk situasi untuk melihat apakah Anda akan bereaksi atau kembali ke dinamika di mana Anda terus-menerus mengejarnya. Perilaku ini tidak selalu berniat jahat. Seringkali ini adalah cara untuk mengukur posisi Anda atau melihat apakah dia masih memegang kendali atas perhatian Anda. Pada saat-saat seperti ini, banyak pria melakukan kesalahan dengan bereaksi secara emosional. Mereka merasakan gelombang ketakutan yang tiba-tiba, takut kehilangan dia selamanya, takut dia akan melupakan Anda, atau takut bahwa keheningan mereka telah menjadi bumerang. Karena ketakutan ini, mereka bereaksi cepat, segera menanggapi pesannya, atau mereka terjebak dalam umpan yang dia berikan untuk mengejarnya lagi. Namun ketika Anda melakukan ini, Anda tidak bertindak dari tempat yang kuat. Anda bertindak dari rasa tidak aman. Disinilah ketabahan menjadi penting. Seorang pria yang tabah memahami bahwa kekuatannya berasal dari dalam. Ia berlandaskan pada prinsip-prinsipnya dan tetap tidak tergoyahkan oleh keinginan orang lain. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda setelah Anda berhenti mengejarnya, dia mungkin ingin melihat apakah dia masih bisa mempengaruhi perilaku Anda. Namun pria yang tabah akan tetap teguh. Dia tahu bahwa yang berada dalam kendalinya adalah tindakan, emosi, dan pikirannya sendiri. Bagaimana dia bersikap, apa yang dia pikirkan, dan apakah dia akan tinggal atau pergi sepenuhnya di luar kendalinya, dan itu tidak apa-apa. Misalkan seorang wanita yang sudah lama tidak Anda kejar mengirimkan pesan setelah berhari-hari tidak bersuara. Dia mungkin melakukan ini untuk melihat apakah Anda akan segera kembali ke percakapan. Alih-alih bereaksi cepat karena kegembiraan atau takut kehilangan dia, seorang pria yang tabah berhenti sejenak. Dia merenungkan apakah menanggapi sejalan dengan nilai-nilai dan tujuannya. Mungkin Anda memilih untuk menanggapi, tetapi tanggapan Anda tenang, terukur, dan tidak didorong oleh kebutuhan untuk menyenangkan atau membuatnya terkesan. Atau mungkin Anda memutuskan untuk tidak merespon sama sekali, menyadari bahwa terlibat dalam momen itu juga tidak akan memberikan manfaat terbaik bagi Anda. Reaksi atau kurangnya reaksi Anda harus berasal dari kekuatan batin, bukan impulsivitas emosional. Mudah tergelincir di sini karena kita dikondisikan untuk berpikir bahwa
Mengejar perhatiannya entah bagaimana akan memenangkan hatinya. Namun, yang sering terjadi adalah dengan terus-menerus mengejarnya, Anda kehilangan rasa harga diri dan kekuatan Anda. Seorang pria yang tabah tahu bahwa dia tidak perlu mengejar validasi atau persetujuan dari siapapun, bahkan seorang wanita. Harga dirinya tidak terikat pada perhatian atau kasih sayang wanita itu. Ia berasal dari dalam diri. Ketika Anda berdiri teguh dan mempertahankan batasan Anda mengirimkan pesan yang kuat. Anda menunjukkan padanya, dan yang lebih penting pada diri Anda sendiri, bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada reaksi atau persetujuannya. Pikirkan seperti ini. Dengan tidak bereaksi terhadap setiap ujian atau provokasi, Anda menunjukkan stabilitas emosional dan kepercayaan diri. Wanita, seperti orang lain, tertarik pada kekuatan, bukan jenis kekuatan yang datang dari mengendalikan orang lain, tetapi kekuatan yang datang dari mengendalikan diri sendiri. Seorang stoik memahami bahwa hidup akan selalu menghadirkan tantangan dan ujian, baik dari orang maupun keadaan. Tujuannya bukanlah untuk menghindari ujian ini, tetapi untuk menanggapi mereka dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ketika seorang wanita mencoba menguji batasan Anda, dia secara tidak sadar memeriksa seberapa membumi Anda. Jika Anda bereaksi secara emosional, dia akan merasakan bahwa Anda tidak yakin pada diri sendiri dan mencari validasinya. Namun ketika Anda mempertahankan ketenangan dan berpegang teguh pada nilai-nilai Anda menunjukkan padanya bahwa Anda mengendalikan diri sendiri. Ini tidak berarti bermain-main atau memanipulasi situasi. Ini tentang menjadi autentik dan aman dalam siapa Anda. Anda tidak mengabaikannya untuk membuatnya mengejar Anda. Anda hanya memprioritaskan kedamaian pikiran dan harga diri Anda sendiri. Pada akhirnya, pria yang tabah mengakui bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu mengejar, bereaksi, atau membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda, anggap itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda, bukan dengan bermain-main atau memanipulasi situasi, tetapi dengan berdiri teguh pada nilai-nilai Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak perlu validasi atau persetujuannya untuk merasa utuh. Anda sudah lengkap dengan diri Anda sendiri, dan itulah jenis kekuatan yang meninggalkan kesan abadi. Saat kita mengakhiri pemikiran ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Anda menanggapi situasi seperti ini dalam hidup Anda sendiri. Apakah Anda mendapati diri Anda mengejar validasi, atau apakah Anda mampu berdiri teguh pada nilai-nilai Anda? Ingatlah bahwa pertumbuhan datang dari kesadaran. Jadi jangan takut untuk mengakui di mana Anda mungkin telah goyah sebelumnya. Itu semua bagian dari perjalanan. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar yang membagikan pengalaman Anda. Atau jika ini sesuai dengan Anda, ketik saja, saya yang mengendalikan tindakan saya, bukan tindakannya. Mari kita lanjutkan percakapan saat kita beralih ke wawasan nomor 4 berikutnya. Mencari penutupan. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana ketika Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita, semuanya tiba-tiba berubah? Di satu saat, dia tampak acuh tak acuh. Dan sekarang dia mencari jawaban, mengajukan pertanyaan, dan mencoba mencari tahu apa yang salah. Inilah yang kita sebut mencari penutupan. Ini adalah salah satu reaksi paling umum ketika Anda berhenti terlibat dengan seseorang yang pernah menarik perhatian Anda. Tetapi apakah Anda benar-benar berutang penutupan itu padanya? Ambil skenario ini, Anda berkirim pesan bolak-balik, mungkin bahkan pergi berkencan beberapa kali, tetapi kemudian Anda merasa seperti hal-hal tidak berjalan kemana-mana. Mungkin energinya tidak cocok dengan Anda, atau Anda merasa ada yang salah. Alih-alih terus mengejar, Anda berhenti terlibat. Hari-hari berlalu, dan kemudian dia mulai menjangkau, menanyakan alasan mengapa Anda berhenti mengirimi pesan, apakah sesuatu terjadi. Ini adalah momen ketika banyak orang merasa tertekan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Tetapi disinilah pola pikir stoik memberdayakan Anda. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun yang mengganggu kedamaian batin Anda. Pikirkan tentang hal ini. Kedamaian Anda dan kejernihan pikiran Anda ada di tangan Anda. Jika memberinya penutupan berarti membuka kembali situasi yang hanya akan menguras energi Anda.
maka mungkin itu tidak sepadan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas respons kita sendiri, bukan harapan orang lain. Seorang wanita mungkin mencari penutupan, tetapi Anda adalah orang yang memutuskan seberapa banyak akses yang Anda berikan pada pikiran, emosi, dan waktu Anda. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari bahwa Anda akan menemukan kekuatan dalam konteks ini. Peristiwa luar adalah dirinya mencari penutupan yang dekat, tetapi kekuatan Anda terletak pada bagaimana Anda memilih untuk merespons. Apakah Anda terlibat dalam percakapan yang dapat membuka kembali luka lama, atau menarik Anda kembali ke dalam situasi yang telah Anda tinggalkan secara mental, atau apakah Anda membiarkan keheningan menjadi penutupan? Pada akhirnya, mencari penutupan adalah reaksi alami, tetapi penting untuk diingat bahwa penutupan tidak selalu membutuhkan percakapan. Terkadang, hal yang paling tabah yang bisa Anda lakukan adalah tetap diam, menjaga kedamaian Anda tetap utuh, dan membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab menjadi penutup itu sendiri. Ini tidak berarti bersikap dingin atau acuh tak acuh, tetapi lebih kepada melindungi kesejahteraan Anda dengan tidak terlibat dalam setiap tuntutan emosional. Anda mengendalikan kedamaian Anda, biarkan itu menjadi panduan Anda. Nomor 5, respons emosional. Bayangkan ini, Anda sudah berhenti mengejarnya, berhenti memulai percakapan, dan tidak lagi memberinya perhatian yang pernah dia dapatkan dari Anda. Tiba-tiba, perubahan emosional dimulai. Anda mungkin memperhatikan dia merespons dengan kemarahan, mungkin kesedihan, atau terkadang bahkan lega. Masing-masing reaksi emosional ini adalah bagian normal dari sifat manusia. Tetapi sebagai seseorang yang menganut stoikisme, Anda tidak harus membiarkan emosi mendikte tindakan atau ketenangan pikiran Anda. Mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana kebijaksanaan Stoik dapat membimbing Anda melalui ini. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa emosi yang intens bersifat sementara. Mereka seperti cuaca, kadang badai, kadang tenang, tetapi selalu berubah. Marah, sedih, atau lega bukanlah sesuatu yang harus segera Anda tanggapi. Itu adalah respons pribadinya terhadap perubahan dinamika. Dan seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda punya kekuatan atas diri Anda, pikiran Anda, bukan kejadian luar. Misalkan dia bereaksi dengan marah ketika Anda berhenti berbicara padanya. Mungkin dia mengirimi Anda pesan frustrasi atau melampiaskan kekesalan kepada teman-temannya. Di saat-saat seperti ini, mudah untuk terseret ke dalam badai dan merasa perlu menjelaskan diri sendiri atau bereaksi secara defensif. Namun inilah pendekatan yang tabah. Anda tetap tenang, membumi, dan menyadari bahwa kemarahannya adalah miliknya untuk diproses, bukan milik Anda untuk diperbaiki. Anda tidak perlu menanggung beban emosionalnya. Seperti yang dikatakan Epicurus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Atau mungkin dia merespons dengan kesedihan, mengirimkan pesan tentang betapa dia merindukan perhatian Anda. Itu mungkin membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, godaan untuk mengulurkan tangan dan datang menghiburnya. Tetapi sekali lagi, ketabahan mengajarkan kita pentingnya kekuatan batin dan pengendalian diri secara emosional. Kesedihannya valid, tetapi ini adalah perjalanannya untuk menavigasi. Anda tidak harus turun tangan dan mencoba memperbaikinya atau mengisi kekosongan yang dia rasakan. Tidak apa-apa membiarkan dia mengalami emosi itu dan melewatinya tanpa terjebak di dalamnya sendiri. Kemudian ada kemungkinan dia merasa lega. Mungkin dia sudah menarik diri dan keputusan Anda untuk berhenti mengejarnya sebenarnya sejalan dengan apa yang dia inginkan. Ini mungkin mengejutkan, bahkan mungkin sedikit menyakitkan, tetapi disinilah ketabahan menawarkan wawasan berharga lainnya. Anda tidak dapat mengendalikan reaksinya. Anda hanya dapat menafsirkan dan menanggapinya. Jika kelegaannya berarti dia lebih bahagia tanpa kehadiran Anda, itu adalah indikasi jelas tentang di mana keadaan berada, dan Anda harus menganggapnya sebagai tugas untuk terus maju dengan bermartabat dan damai. Inti dari stoicisme adalah gagasan tentang kontrol, memahami apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak.
Jangan kendalikan bagaimana dia bereaksi ketika Anda berhenti berbicara padanya. Emosinya adalah miliknya sendiri. Yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut. Apakah Anda membiarkan emosinya menarik Anda kembali ke dinamika yang sama? Atau Anda tetap teguh pada keputusan Anda dengan mengetahui bahwa ketenangan pikiran Anda adalah prioritas utama Anda? Jadi lain kali Anda berhenti mengejar dan dia bereaksi secara emosional, baik itu marah, sedih, atau lega. Ingatlah pelajaran Stoik, emosi itu cepat berlalu, tetapi ketenangan batin Anda dapat tetap stabil. Tetap fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, dan yang terpenting, lindungi kedamaian Anda. Saat Anda merenungkan respons emosional ini, penting untuk mundur sejenak dan mempertimbangkan seberapa sering kita membiarkan emosi orang lain menentukan emosi kita sendiri. Ini adalah area utama di mana ketabahan dapat memberikan kekuatan luar biasa. Ketika Anda berhenti mengejar dan emosinya berubah, ini bukan tentang apa yang dia rasakan. Ini tentang bagaimana Anda menanganinya. Sebelum kita beralih ke topik berikutnya, saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman Anda sendiri. Bagaimana Anda bereaksi ketika menghadapi perubahan emosional ini di masa lalu? Apakah Anda tetap tenang atau terseret ke dalam badai emosional? Tinggalkan komentar untuk berbagi pikiran Anda. Wawasan Anda penting, dan dengan berbagi, Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda, tetapi juga berkontribusi pada komunitas individu yang berpikiran sama dalam perjalanan pertumbuhan diri ini. Mari kita lanjutkan eksplorasi ini bersama. Nomor 6, mengevaluasi nilai Anda. Mari kita dalami sesuatu yang menarik yang terjadi ketika Anda berhenti berbicara padanya atau berhenti mengejarnya. Dia mulai mengevaluasi nilai Anda. Ini adalah momen di mana banyak pria merasa terjebak dalam pikiran mereka sendiri, berputar-putar dengan pikiran seperti, apakah dia masih tertarik? Apakah dia melihat nilai saya? Apa yang dia pikirkan tentang saya sekarang setelah saya menarik diri? Wajar untuk bertanya-tanya, tetapi disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka mulai membiarkan pendapatnya mendikte bagaimana mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Tetapi kenyataannya, nilai Anda tidak didasarkan pada pendapat orang lain, bukan pendapatnya, bukan pendapat siapapun. Dan disinilah stoicisme dapat mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Filsafat Stoik menekankan bahwa nilai Anda, rasa harga diri Anda, berasal dari dalam diri Anda. Berakar pada karakter Anda, tindakan Anda, dan seberapa baik Anda menjalankan prinsip Anda. Ini bukan tentang bagaimana dia bereaksi, apa yang dia pikirkan, atau apakah dia akan membalasnya. Ini tentang siapa Anda dengan atau tanpa validasinya. Pikirkan seperti ini. Ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda memaksa perubahan. Dia mulai berpikir tentang hubungan dan tentang Anda, dan mulai mengevaluasi peran apa yang telah Anda mainkan dalam hidupnya. Mungkin dia merenungkan stabilitas yang Anda bawa dengan cara Anda tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan Anda. Tetapi saat dia melakukan ini, Anda perlu berpegang pada harga diri Anda sendiri dan tidak bergantung padanya untuk mendefinisikan siapa Anda. Semakin Anda bergantung pada validasi eksternal, baik itu dari teksnya, pujiannya, atau perhatiannya, semakin Anda menjauh dari kekuatan internal yang sesungguhnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh opini eksternal, dan sebaliknya, fokuslah pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita. Tindakan kita, pola pikir kita, dan prinsip kita. Misalkan Anda sudah berhenti menghubunginya, dan sekarang ada keheningan. Secara alami dia mungkin berpikir tentang siapa Anda dan apa yang Anda bawa ke meja. Mungkin dia mempertimbangkan betapa tenangnya Anda, betapa tenang dan kalem Anda selalu tampak, bahkan di bawah tekanan. Mungkin dia menyadari bahwa Anda tidak pernah membiarkan diri Anda terguncang oleh hal-hal kecil, dan itu menunjukkan semacam kekuatan yang menonjol. Tetapi sementara dia melalui proses mental ini, Anda tidak duduk di sana dengan cemas menunggu langkah selanjutnya. Tidak, Anda fokus pada diri Anda sendiri. Anda menggunakan waktu ini untuk merenung, memastikan Anda hidup sesuai dengan standar Anda sendiri, karena disitulah nilai Anda yang sebenarnya berasal. Inilah yang menarik. Ketika Anda berhenti mengejarnya, itu memberinya ruang untuk bertanya-tanya,
Apakah dia mungkin mulai merindukan kehadiran Anda? Seperti Anda, bagaimana Anda menangani tantangan dengan anggun, atau cara Anda tidak pernah membiarkan diri Anda dikuasai oleh emosi? Pada saat itu, dia mengevaluasi ulang Anda. Tetapi apakah dia memutuskan Anda layak untuk dikejar kembali atau tidak? Itu tidak mendefinisikan Anda. Nilai Anda bukanlah sesuatu yang dapat dia berikan atau ambil. Itulah yang membuat ketabahan begitu kuat. Pada saat-saat tertentu seperti ini, ia mengajarkan Anda untuk tetap teguh pada karakter Anda dan tidak terpengaruh oleh persepsi orang lain terhadap Anda. Bayangkan skenario di mana Anda menarik kembali, berhenti memulai, dan sekarang dia pergi dengan berpikir bahwa dia sedang mengevaluasi Anda. Bahkan mungkin dia menyadari bahwa Anda bukan tipe pria yang akan mudah terombang-ambing oleh emosi atau pasang surut setiap situasi yang menarik. Mengapa? Karena kepercayaan diri yang berakar pada nilai-nilai Anda dan harga diri Anda sendiri bersifat magnetis. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang diri Anda sendiri. Itulah mengapa ketika Anda berhenti mengejarnya, itu bukanlah akhir dari dunia. Faktanya itu adalah momen kekuatan. Anda menunjukkan bahwa Anda aman dengan diri Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Harga diri Anda sudah terbentuk. Itu tergantung pada bagaimana Anda menangani diri Anda sendiri, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan seberapa konsisten Anda dengan prinsip-prinsip Anda. Itulah yang diajarkan oleh Stoikisme, tentang menjadi mandiri, tentang memahami bahwa satu-satunya persetujuan yang benar-benar Anda butuhkan adalah persetujuan Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda menemukan diri Anda dalam situasi itu, baik itu dengan dia atau orang lain, ingatlah bahwa nilai Anda adalah intrinsik. Itu tidak bergantung pada apakah dia membalas pesan Anda, apakah dia melihat Anda berharga, atau apakah dia tertarik lagi. Yang penting adalah Anda tahu nilai Anda, dan Anda menjalaninya setiap hari. Saat Anda melakukannya, baik dia kembali atau tidak, itu menjadi hal yang sekunder. Anda berlandaskan pada sesuatu yang jauh lebih dalam, karakter Anda sendiri, dan komitmen Anda untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoik. Nomor 7, menjangkau lagi. Bayangkan ini, Anda sudah berhenti mengejarnya. Tidak ada lagi pesan teks larut malam, tidak ada lagi rencana untuk bertemu, tidak ada lagi yang mengulurkan tangan, diam, dan kemudian setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan. Mungkin karena penasaran, mungkin dia merindukan perhatian, atau mungkin ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba menjauh. Tapi inilah tantangannya. Apa yang Anda lakukan ketika dia mengulurkan tangannya lagi? Apakah Anda terburu-buru kembali dengan keinginan untuk melanjutkan dari tempat Anda tinggalkan? Atau apakah Anda mundur selangkah dan merenung? Disinilah stoicisme berperan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati atau emosi, tetapi untuk merespons dengan tujuan dan alasan. Ketika dia mengulurkan tangan, jangan biarkan perasaan langsung Anda mengambil kendali. Ya, mungkin ada kegembiraan, atau bahkan harapan bahwa keadaan akan membaik. Tetapi ketabahan mengingatkan kita pada sesuatu yang penting. Anda yang mengendalikan bagaimana Anda merespons, bukan dia. Daripada langsung membalas dengan cepat, atau membiarkan pesannya membuat Anda kehilangan keseimbangan. Ambil waktu sejenak untuk bernapas. Pikirkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang disampaikan pesannya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda ingin menanggapinya. Seorang pria yang tabah bertindak dengan tujuan. Anda tidak mencari validasi eksternal darinya, atau mencoba mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang. Anda mencari kejelasan dalam tindakan dan niat Anda sendiri. Contohnya, katakanlah dia mengirimi Anda pesan biasa seperti, "Halo, sudah lama tidak bertemu, apa kabar?" Anda yang dulu mungkin melihat ini sebagai undangan untuk menyelami kembali dan menghidupkan kembali percakapan yang telah lama Anda lewatkan. Tetapi sekarang, dengan prinsip-prinsip tabah yang membimbing Anda menanggapi dengan tenang, tanpa ada rasa putus asa, seperti, "Saya baik-baik saja, terima kasih. Semoga Anda juga hebat," dengan penuh hormat dan ketenangan, tanpa membiarkan diri Anda terpengaruh oleh emosi atau harapan untuk menghidupkan kembali hubungan masa lalu.
Anda menjaga harga diri dan harga diri Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Reaksi kita, pikiran kita, dan hati kita. Tindakan Anda tidak dapat mengontrol mengapa dia menghubungi Anda atau apa yang dia harapkan dari percakapan tersebut, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda merespons. Dan respons tersebut harus selalu mencerminkan kekuatan batin Anda, bukan keterikatan yang tersisa atau kebutuhan akan persetujuannya. Saat Anda berhenti mengejar, perubahan yang dinamis seringkali menyadari ketika perhatian berhenti. Banyak yang akan mengulurkan tangan hanya untuk melihat apakah mereka masih memiliki tarikan yang sama terhadap Anda. Namun, ketika Anda menerapkan kebijaksanaan yang tabah, Anda tidak lagi memainkan permainan itu. Respons Anda berasal dari tempat harga diri dan keseimbangan emosional, bukan karena kebutuhan akan validasi eksternal. Jadi lain kali dia menghubungi Anda, ingatlah untuk bertindak dengan akal sehat, bukan emosi. Pegang teguh rasa damai dan kendalikan diri Anda. Anda tidak membutuhkan dia untuk merasa puas. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Dan itulah kekuatan ketabahan dalam hubungan Anda. Anda tidak terpengaruh oleh perasaan sesaat dan Anda tidak didorong oleh impuls. Anda membumi, tenang, dan selalu mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk merespons. Nomor 8. Bergerak maju. Bayangkan ini, Anda telah berhenti mengiriminya pesan teks, berhenti mengejar. Pada awalnya, mungkin ada rasa tidak pasti, bahkan ragu tentang apa yang akan terjadi sekarang. Apakah dia akan memperhatikan? Apakah dia peduli? Tapi inilah masalahnya. Apa yang dia lakukan selanjutnya bukanlah inti dari situasi ini. Transformasi yang sebenarnya dimulai dari dirimu, dan disinilah ketabahan berperan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberi dirimu kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas emosimu. Kamu tidak lagi didorong oleh kebutuhan akan validasi atau perhatian. Sebaliknya, kamu berfokus pada sesuatu yang jauh lebih dalam, harga diri, nilai-nilai, dan kekuatan emosionalmu. Percayalah, ini adalah jenis kepercayaan diri yang terpancar dari dalam. Ketabahan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita tidak datang dari sumber eksternal seperti balasannya, perhatiannya, atau validasinya, tetapi dari kedamaian internal kita sendiri. Sekarang, mari kita bicarakan tentang apa yang mungkin dia lakukan ketika kamu berhenti mengejar. Mungkin dia akan mengulurkan tangan, menyadari bahwa ketidakhadiranmu berarti sesuatu, atau mungkin dia tidak akan melakukannya. Dia mungkin mulai mempertanyakan banyak hal, bertanya-tanya mengapa kamu menarik diri, dan bahkan mungkin mencoba untuk mendapatkan perhatianmu lagi. Wanita secara alami intuitif, dan ketika kamu berhenti memberi mereka energi yang sama, hal itu memicu rasa ingin tahu. Tetapi inilah kuncinya. Apa yang dia lakukan atau tidak lakukan bukanlah yang penting. Yang benar-benar penting adalah kamu tidak lagi terikat pada hasilnya. Kamu tidak lagi terobsesi tentang apakah dia membalas pesan atau menunjukkan ketertarikan. Sebaliknya, kamu terus maju. Ini bukan hanya tentang melupakannya. Ini tentang melupakan kebutuhan akan validasi eksternal. Ketabahan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau emosi orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan pola pikir dan reaksi kita sendiri. Ketika kamu berhenti mengejarnya, kamu tidak menyerah padanya. Kamu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Kamu merangkul gagasan bahwa apakah dia mengulurkan tangan atau tidak, kamu baik-baik saja dengan cara apapun, karena harga dirimu tidak terikat pada tanggapannya. Mari kita ambil contoh. Kamu memutuskan untuk berhenti mengiriminya pesan setelah menyadari bahwa kamu adalah orang yang membuat percakapan terus berlanjut. Hari demi hari berlalu, dan pada awalnya hanya ada keheningan. Kamu bertanya-tanya apakah dia menyadarinya, tetapi kemudian kamu mulai menyadari hal lain. Kamu merasa lebih ringan. Kamu tidak terus-menerus memeriksa ponselmu, tidak menunggu dengan cemas untuk sebuah jawaban, dan tidak terlalu memikirkan setiap langkahmu. Sebaliknya, kamu lebih fokus pada hidupmu sendiri, tujuanmu sendiri. Mungkin dia akhirnya membalas pesanmu, atau mungkin tidak. Kamu tidak terguncang. Kamu menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, dan itulah keindahan stoicisme. Kamu telah mengalihkan fokus dari dia ke dirimu sendiri. Dengan melepaskan keterikatan,
Kamu memberi dirimu kebebasan untuk hidup di masa sekarang. Kamu tidak lagi terbebani oleh apa jika atau kebutuhan agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang kamu anut. Dari situlah kepercayaan diri dan harga diri yang sejati muncul. Pada akhirnya, apakah kamu terhubung kembali atau tidak adalah hal yang sekunder. Yang penting adalah kamu telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketahanan emosional yang valid. Kamu telah belajar bahwa martabat yang sebenarnya datang dari bertindak sesuai dengan nilai-nilai kamu, bukan dari mengejar persetujuan orang lain. Saat kita mengakhiri diskusi hari ini, mari kita renungkan pertanyaan yang sering membingungkan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memutuskan untuk berhenti berbicara dengan seorang wanita? Reaksinya bisa beragam dan kompleks, namun yang terpenting bukanlah banyak reaksi itu sendiri, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ketabahan ke dalam respons Anda, mempraktikkan pengendalian emosi, terlibat dalam refleksi diri yang bijaksana, dan menegaskan kembali nilai intrinsik Anda sendiri, Anda dapat mengarungi interaksi yang menantang ini dengan ketenangan dan rasa hormat. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang menguasai emosi dan tindakan Anda sendiri. Penguasaan diri ini adalah inti dari stoicisme dan sangat penting untuk menjaga martabat dan rasa hormat dalam semua hubungan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini dan wawasannya, Anda akan mendapatkan manfaat darinya. Saya mendorong Anda untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar tetap mendapatkan informasi terbaru dengan lebih banyak konten seperti ini. Keterlibatan Anda membantu kami tumbuh dan terus menghadirkan diskusi dan kiat yang bijaksana. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kuat, rangkul jalan yang tabah, dan sampai jumpa